Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para mahasiswa yang sama-sama berbahagia, pertemuan kita yang kedua ini kita akan bahas tentang pengertian agama Islam. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian agama secara keseluruhan, pengertian agama secara umum dan itu semua agama, dan sekarang kita bahasan kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini atau yang kedua ini, yaitu definisi tentang agama Islam. Karena kita selaku umat Islam harus mengetahui juga apa itu agama Islam. Agama Islam adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segenap manusia, untuk suatu sistem yang mengatur segala aspek kehidupan untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, saya bacakan definisi agama Islam adalah wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk segenap umat manusia, merupakan suatu sistem yang mengatur segala aspek hidup untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam adalah wahyu, bukan yang dikarang oleh manusia, bukan hasil penelitian manusia, bukan hasil dari rangkuman perjalanan seorang manusia, tetapi agama Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bukanlah orang yang dikatakan gila oleh musuh-musuh Islam. Muhammad bukanlah orang-orang sembarangan. Muhammad adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dipilih dari gen-gen yang bersih. Dipilih dari keturunan yang mulia, dari kakeknya Nabi Ibrahim AS sampai kepada Quraisy. Quraisy adalah suku yang paling mulia di Arab pada saat itu. Kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ini untuk siapa? Apakah untuk kalangan bahasa Arab saja? Apakah untuk kalangan suatu bangsa saja? Apakah untuk kalangan satu golongan saja? Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua alam. Untuk alam semesta ini. Bahkan untuk jin pun Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, sungguhnya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang, penebar kasih sayang kepada alam semesta ini. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk alam semesta ini. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengatur. Jadi Nabi SAW itu membawa sistem, baik itu sistem dalam rumah tangga, sistem dalam bernegara, sistem dalam apapun itu. Nabi SAW membawa sistem. Tujuannya apa? Untuk mengatur, baik kita di kantor, di rumah, kemudian di pekerjaan kita, di saat kita bermuamalah dengan orang lain, di saat kita beribadah, semuanya adalah sistemnya. Semua ada sistemnya. Nah, sistem ini adalah mengatur segala aspek kehidupan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian kalau kita sudah nyaman,
kemudian kita sudah mewujudkan kebahagiaan, maka tentunya juga di saat kita mengamalkan Islam ini, tujuannya adalah untuk mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mahasiswa yang berbahagia, kemudian berikutnya, apa sih hakikatnya agama Islam ini? Kenapa Islam ini diutus? Dan kenapa harus kita beragama Islam? Nah, kita ke judul yang berikutnya, yaitu hakikat agama Islam. Agama bagi manusia merupakan kebutuhan alamiah. Artinya sudah menjadi fitrah manusia itu, bahwasanya dia membutuhkan yang namanya agama. Jadi manusia sudah dengan fitrahnya, nalurinya membutuhkan yang namanya agama. Sehingga dalam hal agama ini ada banyak para pakar-pakar yang berpendapat tentang kebutuhan agama ini. Di antaranya yaitu Einstein misalnya. Einstein mengatakan bahwa sifat sosial manusia lah yang pada gilirannya merupakan salah satu faktor pendorong terwujudnya agama. Kita selaku manusia tentu punya sifat yang namanya sosial, ingin berbagi, ingin berbaur, ingin bersama-sama, ya tidak mungkin kita hidup sendiri. Nah, karena faktor sosial lah yang mendorong kita sebagai manusia untuk beragama. Kemudian kata William James mengatakan bahwa kendati pun benar pernyataan bahwa hal-hal fisik dan material merupakan sumber tumbuhnya berbagai keinginan batin. Dari beberapa pendapat itu dapat dipahami bahwa manusia, terutama orang dewasa, memiliki perasaan dan keinginan untuk melepaskan diri dari wujud terbatas mereka, seperti diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kendati pun manusia ada di antara mereka yang mungkin merasa kecukupan, artinya tidak membutuhkan peran orang lain, tapi pada titik tertentu pasti dia akan membutuhkan orang lain. Pasti membutuhkan orang lain. Dan juga pasti di saat dia sedang sendiri misalnya, kalaupun dia sedang sendiri, pasti juga ada satu titik di mana dia membutuhkan ketenangan. Dan ketenangan itu dia tidak pernah mendapatkan kecuali dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu namanya agama. Sehingga dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala hati akan menjadi tenang. Tentunya seorang siapapun dia pasti akan sedang atau bahkan sudah mengalami yang namanya galau, gundah, gelisah, dan kesedihan, kehimpitan dalam segala hal. Nah, solusinya yang Allah tawarkan kepada kita, sebagai bukan ditawarkan sebenarnya, tapi Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman. Jadi secara garis besar bahwasanya ruang lingkup agama Islam itu mencakup 3 pokok. Di saat kita jelaskan tadi berbagai macam definisi agama Islam, dan agama Islam kalau kita ringkaskan lagi maka dia masuk ke 3 hal pokok, atau ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 hal pokok. Yang pertama yaitu aspek keyakinan.
keyakinan kita dalam diri kita, yang dalam istilah agamanya adalah akidah, yaitu aspek keimanan terhadap Allah dan semua difirmankannya untuk diyakini. Kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya, tetapi namun karena itu adalah aspek yang merupakan akidah kita, maka kewajiban kita harus meyakininya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yaitu aspek norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama. Saya ulang lagi, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam semesta ini. Yang ketiga, bahwasanya aspek perilaku yang disebut akhlak, tindak tanduk, kemudian segala macam hal yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan perilaku atau bahasa agamanya akhlak, itu sikap-sikap atau perilaku yang mana ini adalah tampak atau hadir dari pelaksanaan akidah dan juga syariat kita. Jadi saya ulang lagi, bahwasanya ruang lingkup aspek agama itu ada 3. Yang pertama adalah aspek akidah, dan yang kedua aspek hukum yang disebut dengan syariah, dan yang ketiga adalah aspek perilaku atau akhlak. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.